Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya kelas 12 AKL? Hari ini kalian ketemu dengan saya Pak Zen. Semoga pertemuan hari ini membawa barokah. Karena hari ini Pak Zen mulai bertemu dengan anak-anak kelas 12 AKL 1. Diharapkan nanti pelajaran materi ini membawa barokah setelah kalian lulus dan bermanfaat. Ya, pada hari ini kita belajar dalam administrasi pajak KD 3.11 dan 4.11. Ya. Kompetensi dasar 3.11 merupakan dari pengetahuan yang harus dikuasai, yaitu menerapkan pengisian surat pemberitahuan atau disebut SPT PPH Badan dalam formulir nomor 1771, dan untuk keterampilannya bisa melakukan pengisian surat pemberitahuan SPT PPH Badan dalam formulir nomor 1771. Biarkan nanti ketika praktek pengisian surat ini semua adik-adik kelas 12 AKL menyiapkan buku besar. Jadi saya minggu depan dan nanti tugasnya di rumah menyiapkan buku, yaitu buku besar. Buku besar itu untuk belajar, untuk praktek, untuk pengisian surat pemberitahuan atau disebut SPT pada formulir nomor 1771. Yang belum beli silahkan beli. Oke. Untuk pengertian surat pemberitahuan SPT PPH Badan. Jadi kita untuk belajar untuk pengisian surat pemberitahuan atau SPT, kita harus paham dulu tentang pengertian surat pemberitahuan atau SPT PPH Badan. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor Tahun 1983. Jadi ada perubahan tahun 2009 nomor 16, yaitu perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan seperti SPT tahunan. SPT tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak menurut pasal 1 ayat 11. Ya. Setelah itu kita harus paham tentang fungsi surat pemberitahuan SPT, yaitu PPH Badan itu, yaitu bagi wajib pajak. SPT berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak, terutama untuk melaporkan hal-hal berikut. 1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan pungutan pihak lain dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak. Yang kedua atau B, penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak. C, harta dan kewajiban. D, pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak. Yang ketiga yaitu kita harus paham tentang bentuk dan isi surat pemberitahuan atau SPT PPH Badan nomor 1771. Bentuk dan isi surat pemberitahuan SPT PPH Badan nomor 1771 adalah sebagai berikut. Induk SPT formulir 1771 dan formulir 171-S sebanyak 2 lembar. Lampiran 1 sampai 6 serta lampiran khusus SPT tahunan sebanyak 2-3 lembar terdiri dari
yaitu C. Lampiran 1 tentang perhitungan penghasilan neto fiskal, yaitu pertama lampiran 2 tentang perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya luar usaha secara komersil. Yang kedua lampiran 3 tentang kredit pajak dalam negeri. Yang keempat tentang PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Yang keempat lampiran 5 tentang daftar pemegang saham atau pemilik modal dan jumlah dividen yang diberikan secara daftar susunan pengurus dan komisaris. Lampiran 6 tentang daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi, daftar utang dari pemegang saham atau perusahaan afiliasi, serta daftar piutang kepada pemegang saham atau perusahaan afiliasi. Saham apa? Saham itu artinya surat berharga yang dimiliki oleh perusahaan. Yaitu biasanya kalau perusahaan besar kalau tambah modal biasa membuat saham. Yang keenam lampiran khusus terdiri dari daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. B. Penyertaan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Yang C. Pernyataan transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk negara, equivalent country, yaitu yang D daftar fasilitas menanam modal, yang E daftar cabang utama perusahaan, yang E perhitungan PPh pasal 26 ayat 4, yang G kredit pajak luar negeri, yang H transkrip kutipan elemen-elemen dari laporan keuangan sebanyak 8 lembar. Dokumen yang harus dipersiapkan sebelum mengisi SPT tahunan. Jadi dokumen yang dipersiapkan untuk mengisi SPT tahunan badan yaitu A. SPT tahunan PPh badan 171, B. SPT masa PPN termasuk semua faktur pajak masukan dan faktur pajak keluaran pada masa Januari sampai dengan Desember. Yang C. SPT masa PPh 21 mulai dari masa pajak Januari sampai dengan Desember. Yang D. Bukti pemotongan PPh pasal 23 mulai dari masa pajak Januari sampai dengan Desember. E. Bukti pemungutan PPh pasal 22 dan SSP pasal 22 impor masa pajak Januari sampai dengan Desember. Yang F. Bukti pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 masa pajak Januari sampai dengan Desember apabila termasuk wajib pajak dengan kewajiban berdasarkan PP nomor 46 2013 PPh final 1%. Maka siapkan bukti pembayaran PPh pasal 4 ayat 2 masa Januari sampai dengan Desember. Bukti pembayaran PPh pasal 25 masa pajak Januari sampai dengan Desember. Yang H. Bukti pembayaran atas STP yaitu surat tagihan pajak STP. Itu surat tagihan pajak PPh pasal 25 masa pajak Januari sampai dengan Desember. Yang I. Laporan keuangan rugi laba dan neraca termasuk laporan keuangan hasil audit akuntan publik serta data pendukungnya seperti buku besar pendukung laporan keuangan. Yang kedua, buku besar pembantu pendukung laporan keuangan. Yang ketiga, rekening koran atau tabungan perusahaan. Yang keempat, bukti penerimaan dan pengeluaran, kwitansi, bon, nota, dan lain-lain. Yang kelima, arsip akte pendirian dan atau akte perubahannya. Yang keenam, lampiran SPT tahunan PPh badan seperti daftar penyusutan, perhitungan kompensasi kerugian, daftar nominasi, biaya entertainment, biaya promosi. Data yang harus dicocokkan untuk pelaporan SPT tahunan badan. Sebelum mulai mengisi formulir SPT 171, wajib pajak harus melakukan ekualisasi atau pencocokan untuk data-data berikut ini. Yang harus dicocokkan untuk pelaporan SPT tahunan badan yaitu peredaran usaha dengan dasar pengenaan pajak, faktur pajak keluaran
pada SPT masa PPN masa Januari sampai dengan Desember. Objek PPh pasal 22 atas peredaran usaha dan bukti pemungutan bukti pembayaran PPh pasal 22 masa Januari sampai dengan Desember. Objek PPh pasal 23 atas peredaran usaha dan bukti pemungutan PPh 23 dari pihak lain masa Januari sampai Desember. Objek PPh pasal 4 yaitu peredaran usaha bukti pemungutan bukti pembayaran PPh pasal 4 dari pihak lain masa Januari sampai dengan Desember. Objek PPh pasal 4 ayat 2 PPh final 1% masa pajak Januari sampai dengan Desember. Pengembalian dan biaya usaha yaitu apa aja? Faktur pajak, masukan SPT masa PPN. Objek PPh pasal 21 sampai garing 26 pada SPT masa PPh pasal 21 garing 26 yaitu masa Januari sampai dengan Desember. Objek PPh pasal 23 sampai 26 garing 26 pada SPT masa PPh pasal 23 garing 26 yang menjadi kewajiban pemotongan PPh pasal 23 dan 26 oleh wajib pajak masa Januari sampai dengan Desember. Objek PPh pasal 4 pada SPT masa PPh pasal 4 yang menjadi kewajiban pemotongan PPh pasal 4 wajib pajak masa Januari sampai dengan Desember. Yang ke-10 kas neraca dengan buku kas per 31 Desember. Posisi bank di neraca dengan buku rekening koran per 31 Desember. Posisi piutang di neraca dengan buku piutang per 31 Desember. Posisi persediaan akhir di neraca dengan persediaan akhir di laporan laba rugi. Posisi aktiva di neraca dengan buku aktiva per 31 Desember. Posisi hutang di neraca dengan buku hutang per 31 Desember. Posisi modal di neraca dengan buku modal per 31 Desember. Persediaan awal dengan persediaan akhir pada SPT tahun PPh pada tahun 171 tahun sebelumnya. Cara mengisi SPT adalah surat pemberitahuan PPh Badan nomor 17771 yaitu cara mengisi pemberitaan SPT PPh Badan 177 adalah sebagai berikut. Mengisi lampiran 1 sampai dengan lampiran khusus, membedakan data lampiran 1 sampai dengan lampiran khusus ke Indo SPT. Yang ketujuh yaitu mengisi surat pemberitahuan SPT atau SPT PPh Badan nomor 171 melalui contoh kasus. Jadi hari ini kita nanti belajar contoh kasus dikerjakan minggu depan. Jadi saya berharap minggu depan sudah siap-siap ya membawa buku besar. Nanti tak taruh jadi dipindah ke buku besar untuk belajar untuk mengisi surat pemberitahuan SPT dan mengerjakan contoh kasus. Contohnya seperti ini. PT Sinar Terang adalah salah satu perusahaan nasional. Ya. Salah satu perusahaan nasional yang bergerak di bidang perdagangan alat elektronik. Perusahaan ini didirikan tahun 2009 dan terdaftar sebagai wajib pajak pada tahun yang sama di KPP Pratama Surabaya. Dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, PT Sinar Terang diwajibkan menggunakan pembukuan. Berikut data milik PT Sinar Terang. Pemegang saham. Jadi para pemilik modal ini, pemegang saham ini, pemilik surat berharga ini, yaitu namanya Hendri, Fadel, Herman, dan PT Halmahera. Jadi 4 pemilik pemegang saham ini, pemegang saham. Alamatnya Hendri, Jalan Jambu nomor 8 Surabaya, NPWP nomor sekian, jumlah modal yang disetor 800 juta, dividen 80 juta. Fadel, Jalan Salak nomor 16 Surabaya,
NPWP ya. Terus Herman, PT Hamira nanti bisa dibaca dan dibahas minggu depan. Dan jangan lupa siapkan buku besarnya untuk belajar. Terus ada data perusahaannya PT Sinar Terang, nomor NPWP, alamat, jenisnya, telepon, maksimal, periode pembukaan, opini auditor, nama kapnya. Terima kasih, kita teruskan. Hari ini cukup pelajaran itu, dipahami materi tersebut tadi. Nanti kalau kurang jelas nanti bisa lihat YouTube ini dan bisa materinya di-download di PowerPoint, saya share di PPT-nya di Google Classroom. Jangan lupa siapkan buku besar yang kertas poli bergaris itu untuk belajar kita untuk mengisi surat pemberitahuan atau SPT PPh Badan nomor 171 melalui contoh kasus berikut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.